Halo guys. Halo guys. Kembali lagi dengan kita di sini mau ngebahas sesuatu ya, podcast. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farel Prabaswara. Nama saya Muhammad Kausar Fadil. Di sini kita mau ngebahas apa dia? Nah, jadi di podcast kali ini kita bakal ngebahas satu kabinet yang kayaknya ikonik di Indonesia tuh, yaitu Kabinet Gotong Royong. Kabinet Gotong Royong itu di bawah kepemimpinan Presiden Megawati. Megawati. PDIP ya. Jadi langsung ke intinya aja. Bagi yang kelahiran di tahun 2000-an, nama ini mungkin cuma jadi catatan di buku pelajaran sejarah ya, Ya, betul banget. Tapi bagi yang mengalaminya, kabinet ini adalah simbol transisi demokrasi. Jadi, Fadil, sebelum kita bahas lebih dalam, bisa nggak kamu gambarin secara singkat apa sih kabinet gotong royong ini? Nah, jadi Kabinet Gotong Royong itu kan yang sepertinya sebelumnya aku bilang, dia tuh di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Ya. Dia itu tuh dilantik pas tanggal 23 Juli 2001. Ini tuh era pasca lengsernya Gus Dur. Tahu Gus Dur kan? Tahu dong. Tahu kan? Nah, namanya gotong royong itu katanya tuh punya filosofis mencerminkan semangat bangsa Indonesia untuk bergotong royong. Oh iya, baik. Jadi ya seperti namanya aja, jadi kita tuh bahu membahu antara rakyat dan pemerintahan. Tapi ngomong-ngomong soal yang kita bahas ini dia, Iya. kayaknya lebih enak sambil makan gak sih? Wah, boleh banget tuh. Kita panggil siapa dia berarti dia? Panggilin dong. Siapa dulu? Piman. Pimen. Boleh dong, makan. Lapar nih kita, Pimen. Siap. Oke. Tapi gua kayaknya enaknya gini deh. Apa makan tuh? mie. Ya, makan mie ya. Boleh sih, apalagi beres hujan kan? Yoi, Lu bener banget. mau minum apa? Wah, kayaknya gua air putih aja, Oh, lagi ngurangin gula gua. Oh, ngurangin gula ya. Ya udah deh, samain aja Pimen air putih ya. Baik, selanjutnya Iya, boleh. jadi intinya tuh kabinet koalisi besar-besaran ya dia ya. Betul banget. Oh baik. Lalu siapa aja sih tokoh kunci yang masuk dalam kabinet ini? Nah. Soalnya yang kita kenal ya, beberapa nama yang karirnya masih berlanjut sampai sekarang itu, coba sebutin deh siapa? Oh iya. Jadi pas kabinet gotong royong tuh ada beberapa tokoh yang di masa depannya tuh bakal kayak lancar, kayak naik namanya lah. Oh ini sebentar, minumannya udah datang. Oh iya, Ini. makasih ya Mas ya. Makasih Mas. Siap. Nah jadi Ya. namanya tuh dia tuh bakal di masa depan tuh berpengaruh di dunia politik. Siapa tuh? Nah yang pertama tuh kalau nggak salah tuh SBY ya. Oh, Ya. SBY, Tahu Susilo Bambang itu ya. benar banget. Nah di zaman Megawati itu dia tuh jadi sebagai Menko Polhukam. Waduh, datang lagi nih. Ada apa ini? Waduh, makasih ya. Jadi ya, cepet banget ya Mas. Cepet banget Mas. Aman. Terima kasih Mas. Siap. Menko Boleh. Polhukam. Eh. Terus yang kedua tuh JK. Yusuf Kala tuh. Yusufa. Nah dia tuh di zaman ini tuh dia sebagai Menko Kesra. Lalu yang ketiga tuh Budiono sebagai Menteri Keuangan. Oh, baik. Kelas berat itu ya. Kelas berat banget itu. Bayangin aja Tiga-tiganya. tuh, SBY sama Yusuf Kala yang nantinya jadi presiden dan wakil presiden duduk dalam satu kabinet yang sama. Iya bener banget. Tapi banget. dengan komposisi yang begitu beragam, pasti nggak mudah menjalankannya. Apa sih tantangan terbesar kabinet ini? Nah jadi karena tantangan tuh banyak dan kompleks ya Rel. Ya. Yang pertama tuh fragmen politik atau banyaknya koalisi partai-partai gemuk. Jadi mereka tuh membuat koalisi, bergabung lah. Siap. Terus yang kedua tuh adalah situasi ekonomi. Jadi ekonomi saat itu tuh masih dalam pemulihan karena pasca kejadian 198. Oh, yang bom Bali itu ya? Ya benar. Ya.
itu benar-benar ujian yang berat sih dia. Ya, Tapi di sisi lain di bawah kepemimpinan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dan Kapolri saat itu penanganannya dianggap cukup solid ya, ya. dan berhasil menangkap para pelakunya. Nah, selain menangani menangani krisis, apa saja prestasi atau warisan penting dari kabinet gotong royong ini sih dia? Yang pertama tuh pemulihan ekonomi di bawah Menteri Keuangan Budiono ya kalau nggak salah tuh fundamental ekonomi tuh mulai stabil lah, mulai menguat lah. Gitu. Terus apa ya, penguasaan otonomi daerah. Terus kabinet itu menjalankan UU otonomi daerah yang dirancang oleh Gus Dur. Baik. Terus yang ketiga tuh terjadinya perdamaian di Aceh. Ya kan tahu lah Aceh dulunya gimana lah, Ya, berseteru. tahu Nah terus ada perdamaian Aceh. Lalu yang terakhir tuh infrastruktur yang besar, pembangunan jembatan Suramadu, tahu kan? Ya, tahu. Nah itu tuh pembangunan tuh dimulai pada masa ini gitu. Baik. Gua sambil makan ya bang. Enjoy aja, kita makan dulu deh, kita Oh, iya, makan boleh. dulu. Sambil cerita-cerita. Boleh. Jadi dia meski berumur tidak terlalu panjang dari 2001 sampai 2004 ya, dampaknya cukup signifikan ya, seolah-olah kabinet ini adalah jembatan Benar. yang mempersiapkan Indonesia untuk memasuki era pemilihan presiden langsung pertama di tahun 2004. Ya. Ngomongin soal gini jadi lapar juga dia. Bener banget. Untungnya ada chef kita ya, Pimen. Iya, Pimen. Chef andalan kami ya. Bener banget. Oke. Baik, mungkin Ya, kita Ini tutup ya. aja kali ya. Kita Sekali. tutup. Soalnya minyak juga udah dingin, guys. sedang dingin guys. Baik, terima kasih semuanya. Saya Farah Prabaswara dan rekan saya Muhammad Kausar Fadil. pamit undur. Pamit undur diri ya. Bye bye. Bye bye.